Sekali lagi salam. Hai, salam untuk jemaat yang sedang menonton di rumah. Mari bersama-sama di kesempatan minggu ini kita bersama-sama untuk bersekutu memuji Tuhan di rumahnya Allah. Sekalipun sebagian ada yang di rumah, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari ini. Yesus telah lahir bagi kita. Kelahirannya memberikan kemenangan bagi kita, memberikan janji bagi setiap orang percaya bahwa Dia lahir untuk setiap kita, untuk menyiapkan tempat bagi setiap saya dan saudara yang percaya di dalam nama Yesus Kristus. Katakan amin. Haleluya. Mari di dalam semua dalam hadirat Tuhan, mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengundang Tuhan supaya Dia hadir. Dia boleh berkarya bertata di atas umatnya, berkarya di atas setiap jemaatnya, baik yang ada di tempat ini maupun mereka yang sedang mengikutinya di rumah. Kiranya Roh Allah berkarya, Roh Tuhan melawat umatnya. Kami sungguh yakin Tuhan, di tempat ini Engkau bertata. Kami mau Tuhan bersekutu, kami mau beribadah, kami mau melayani Engkau, kami mau menyenangkan hati Tuhan melalui ibadah yang kami kerjakan di pagi hari ini. Oleh sebabnya kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kuduskan dan sucikan kami, tahirkan kami dengan firman-Mu, supaya kami layak dan berkenan Tuhan untuk boleh mengambil bagian dan Tuhan bersekutu di dalam Engkau. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mencuri kemuliaan Tuhan, yang mengganggu setiap kehidupan kami anak-anak-Mu di tempat ini, maupun mereka yang sedang mengikuti di rumah, kami bersatu hati, kami hancurkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa Allah bernama atas kami. Kau berkati setiap kami Tuhan Yesus. Kami setiap alat yang kami pergunakan, apapun Tuhan yang kami Tuhan berikan bagi Tuhan, kiranya itu boleh menjadi Tuhan Yesus yang baik, persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Berdoa bagi Bapa di surga, naikkan pujian-Mu dan syukur-Mu bagi Allah, karena Dia telah naik ke surga dan Dia berjanji Dia akan datang kedua kalinya, akan membawa saya dan saudara di tempat yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya. Dan hari inilah hari harus kita naikkan syukur bagi Tuhan, karena Dia yang layak disembah, Dia layak yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Ini
Padamu
bagi Allah kami. Dan kami yakin dan percaya melalui pujian dan penyembahan Engkau berkata di atasnya. Saat ini kau mau bersama-sama yang Tuhan, hati kami mau Tuhan berglori bagi Tuhan. Kami menaikkan pujian dan sorak-sorak kami bagi Tuhan, karena firman-Mu telah mengajarkan kami pada kesempatan siang hari ini yang Engkau catat di dalam kitab Mazmur pasal 47 ayat 6 sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian, Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah bagi Allah kita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini Tuhan, kami percaya bahwa di dalam pujian kami ada kemenangan, ada kesembuhan terjadi. Kami siap berglori bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji Engkau. Semua yang percaya berkata bersama-sama haleluya. Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Sekali lagi saya sambut dengan keras. Shalom. Malam sukacita bagi Allah kita. Haleluya. Mari naikkan pujian sorak-sorakmu bagi Tuhan. Katakan bagi Dia bahwa Yesus adalah yang layak disembah. Dia berkuasa baik di bumi maupun di surga. Haleluya. Yes.
kami akan mempersiapkan hati kami untuk mau mendengarkan firman-Mu Tuhan yang sebentar akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Tuhan, Engkau istilah berjalan di dalam hati kami supaya melaluinya kami boleh kuat. Kami boleh Tuhan Yesus yang baik diajar, kami boleh ditegur, diingatkan tentang hal-hal yang harus kami lakukan dalam mengiringi Engkau ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih firman-Mu adalah hidup, terang bagi kehidupan kami, pelita dalam jalan-jalan kami Tuhan. Terima kasih, puji dan terpujialah Engkau Yesus. Oh haleluya. Terima kasih. Kami mau tetap cinta kepada-Mu. Kami mau tetap cinta walaupun badai menerpa. Yesus, terima
Terima kasih Yesus Tuhan Allah kami yang hidup, yang kami sembah, yang kami agungkan dalam seluruh keberadaan kami, karena Engkau Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami. Sungguh kami bangga punya Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus, yang telah datang dari surga, turun untuk menyelamatkan kami, mati di atas kayu salib, dikuburkan, dan naik ke surga, di mana pada hari ini kami memperingati kembali, mengingatkan kembali kepada setiap kami umat-Mu bahwa Engkau Tuhan Allah sudah pernah datang ke atas dunia, menyelamatkan setiap kami yang hilang, dan Engkau naik untuk boleh menjadi imam besar bagi setiap kami, untuk boleh menjadi pengantara bagi setiap kami, dan juga memastikan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga setiap kami yang percaya kepada-Mu ya Tuhan tidak menjadi sia-sia, tetapi ada kepastian di dalam Allah yang kami sembah, di dalam Kristus Yesus. Karena Engkau Tuhan berjanji, Engkau pergi untuk mempersiapkan tempat bagi setiap kami yang percaya sungguh-sungguh kepada-Mu ya Tuhan, sehingga di mana Engkau ada, di situ pun kami ada, seperti yang Tuhan kehendaki. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau Tuhan berkata-kata kepada kami, dan biarlah kebenaran firman-Mu boleh menuntun kehidupan setiap kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Ya, boleh kita bersama-sama untuk merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, dimana pada hari ini sekali lagi setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, dan selama 40 hari Ia datang mengunjungi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ia datang mengunjungi murid-muridnya, menguatkan mereka yang lemah, bahkan menguatkan, meneguhkan kembali iman mereka yang pada waktu itu sudah mulai goyah, yang pada waktu itu sudah mulai bimbang, sudah mulai ada keraguan. Tetapi selama 40 hari Yesus datang untuk mengingatkan kembali kepada seluruh murid-muridnya, sehingga murid-murid kembali boleh dikuatkan, murid-murid boleh mendapatkan kekuatan yang baru, dan kembali kepada formasi spiritualitas mereka seperti sedia kala. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang sama juga Yesus datang kepada setiap kita. Bahkan firman Tuhan berkata, Ia mengetuk pintu setiap hati saudara dan saya, dan Ia akan masuk bersama-sama dengan kita menikmati segala anugerahnya. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam momentum untuk memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Baik para pelayan yang ada di tempat ini maupun seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, tidak mengurangi rasa ibadah kita. Mari kita tetap mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan lewat ibadah di tempat ini ataupun di rumah masing-masing, karena Tuhanlah yang menguatkan dan Tuhanlah yang memberkati kehidupan setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang kita membuka kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 9 dan ayat yang ke-11. Ya, Kisah Para Rasul ayatnya pasal 1 ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10 dan ke-11. Kalau sudah menemukan, kita baca secara bersama-sama. 2, 3, iya. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih
di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan berkata bahwa Yesus telah naik ke surga. Itu adalah sebuah fakta. Itu bukan sebuah ilusi. Itu bukan sebuah dongeng. Itu bukanlah mitos. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, itu adalah sebuah fakta, sebuah kebenaran yang setelah dia bangkit, setelah 40 hari, dikatakan oleh firman Tuhan, ia kembali dalam kemuliaannya, ia kembali dalam tatanya, ia kembali dalam di mana dia berasal, yang dari surga. Dan firman Tuhan berkata, ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kenapa? Ada banyak masalah, ada banyak pertanyaan-pertanyaan dalam ranah ini. Ketika Yesus sudah naik ke surga, dikatakan kalau begitu ada Allah yang lain. Kenapa? Karena dikatakan ia duduk di sebelah kanan. Berarti Yesus bukanlah Allah. Nah, ini ada banyak ranah pertanyaan-pertanyaan, tapi kita tidak sedang berapologetika pada hari ini. Tapi firman Tuhan berkata bahwa dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai imam besar, ingat sekali lagi bahwa dalam melaksanakan tugasnya, tahap pertama Yesus berkata bahwa penebusan, tugas penebusan sudah selesai, dan dia berkata di atas kayu salib, sudah selesai dan tidak ada yang tersisa. Dalam melaksanakan lanjutan daripada tugasnya sebagai imam besar, dikatakan ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Untuk apa? Menjadi imam besar, untuk menjadi pensyafaat, untuk menjadi perantara bagi saudara dan saya, sehingga kita boleh merasakan anugerahnya. Nah, firman Tuhan berkata, ayat yang ke-11 dikatakan, malaikat Tuhan berkata, Yesus yang naik ini pasti akan datang kembali bagi umat kepunyaannya. Bukan masalah Yesus naik ke surga, tapi masalah kita pada hari ini adalah ia akan datang kembali. Yesus naik ke surga itu adalah sebuah fakta sejarah yang telah berlalu, yang telah selesai. Tapi masalah yang harus kita mempersiapkan diri, dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa ia akan datang kembali. Ia akan menjemput kita yang setia sampai akhir. Ia datang kembali seperti ia naik ke surga. Jangan membayangkan, ya bagaimana ya waktu Yesus naik, apakah itu benar atau hanya karangan para murid pada waktu itu? Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menganalisa ini secara logika, sekali lagi ada banyak ruang pertanyaan orang-orang Kristen maupun non-Kristen. Dikatakan bahwa bagaimana dia naik, apakah seperti layang-layangkah waktu ditiup angin, atau seperti pesawat, wah ada dia mengambil ancak-ancaknya, wah baru naik ke atas, atau bagaimana? Ya, memang kita bukanlah seorang saksi mata, tapi dikatakan murid-murid adalah saksi mata. Tapi dikatakan ia naik ke surga, ya, dan dikatakan ia ditutupi oleh awan. Artinya ia naik ke surga dengan apa yang bisa kita bayangkan. Ketika murid-murid mengatakan, karena murid-murid adalah kebanyakan orang dari Galilea, bukan orang dari Yerusalem. Orang Yerusalem harusnya ada, yaitu namanya Yudas Iskariot. Tapi dia sudah mengkhianati Yesus. Ketika Yesus naik, dia tidak ada lagi di sini. Ia juga tidak termasuk lagi dalam golongan yang dikuatkan oleh Yesus selama 40 hari. Karena Alkitab berkata, ia sudah pergi menyesal dengan segala perbuatannya dan akhirnya bunuh diri. Dan tidak ada lagi keselamatan di dalam dia. Hai orang Galilea, dikatakan oleh firman Tuhan kepada murid-murid, hai orang Galilea, apa yang kamu pandang ke surga, dia akan datang kembali. Yesus yang naik hari ini, dia akan datang kembali.
Kalau ia datang kembali, untuk apa? Firman Tuhan berkata, untuk menjemput setiap kita yang setia sampai akhir, untuk membangkitkan mereka yang mati di dalam Kristus. Bapak Saudara dikasihi oleh Tuhan, ini adalah urusan kita. Kalau ia datang kembali, itu adalah urusan kita. Kenapa? Karena dikatakan, kalau dia datang kembali, ia berurusan kepada saudara dan saya. Ia berurusan kepada kita semuanya. Ia berurusan kepada orang-orang yang ada di atas muka bumi. Siapa yang setia memenuhi atau memelihara imannya sampai akhir, maka firman Tuhan berkata, ia akan mengangkat ke awan-awan permai. Ia akan membawa kita ke tempat di mana dia ada. Ia akan membawa saudara di tempat di mana dia ada. Dan kalau kita membaca dalam Yohanes pasal yang ke-16, pasal yang ke-14, coba kita membaca dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 dikatakan di sana, ketika murid-murid merasa sendiri karena Yesus sudah pergi, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tentu akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, Yesus pernah mengatakan sebelumnya, ketika ia belum mati, belum disalibkan, belum bangkit, dan belum naik, dikatakan ternyata Yesus pernah memberitakan hal ini kepada murid-muridnya dan berkata bahwa nanti satu saat aku akan pergi, nanti satu saat aku akan pergi kembali dalam kemuliaanku. Tujuannya sekali lagi untuk mempersiapkan tempat bagi saudara, bagi saya, bagi kita semuanya, bagi murid-murid pada waktu itu. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, untuk apa dia datang atau untuk apa dia pergi? Untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan dikatakan, ingat, aku akan datang kembali. Sebelum ada kejadian, sebelum ada peristiwa kenaikan Yesus dinaik ke surga, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa ia pernah menyampaikan sebelumnya kepada murid-muridnya. Ia pernah berkata bahwa aku akan pergi, tetapi akan datang kembali untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadaku. Dan supaya di mana aku ada, di situ pun kamu ada. Bapak Saudara dikasihi oleh Tuhan, bahwa firman Tuhan juga berkata bahwa kita sesungguhnya bukan berasal dari dunia. Sekalipun kita ada di atas dunia ini, di atas muka bumi ini, tapi firman Tuhan berkata, kita tidak berasal daripada dunia. Kita adalah warga negara kerajaan surga. Dan kita diberikan atau kita diperkenankan saat ini untuk hidup di atas muka bumi. Tetapi dikatakan, bukan kita berasal dari situ, sebab kita berasal dari Allah. Allah yang menciptakan saudara dan saya. Urusan kita sekali lagi, bagaimana kita mempersiapkan diri. Kalau Yesus datang kembali, kalau ia akan datang kembali, apa yang kita sudah lakukan? Ini adalah urusan kita. Ketika presiden berkunjung kemana-mana, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, biasanya sudah dipersiapkan dulu oleh pas pampres yang penjaga-penjaga atau salah satu pasukan, satu kompi pasukan biasanya sudah duluan di tempat di mana presiden akan berkunjung. Untuk apa? Untuk mensterilkan, untuk mengamankan. Dan semua tempat di mana presiden datang, pasti orang-orang mempersiapkan diri dengan baik, menyambut sesuatu yang akan datang. Wah, kalau menyambut presiden, kalau seandainya berkata bahwa presiden nanti akan datang ke GTD Pancur Anugerah,
Wah, itu pasti kita mempersiapkan diri. Barangkali, mungkin sudah dicat kembali, sudah, mempersiapkan segala-galanya. Dan saya percaya bahwa saudara pun pakai baju yang terbaik. Kenapa? Karena presiden mau datang. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, yang akan datang ke depan ini dikatakan bukan raja yang di suatu negara, bukan hanya presiden, tapi dikatakan raja di atas segala raja, pencipta langit dan bumi. Ia datang kepada umat kepunyaannya. Dan pertanyaannya kepada saudara dan saya, sudahkah kita siap untuk menyambut yang akan datang itu? Sudahkah kita siap untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali? Kalau tidak, maka dikatakan ia akan meninggalkan saudara, ia akan meninggalkan kita. Tidak ada istilah tunggu. Masih ingat beberapa waktu yang lalu saya juga berkhotbah tentang 10 gadis. 10 gadis, diantaranya 5 yang bijaksana, 5 yang bodoh. Mungkin itu beberapa bulan yang lalu saya akan menyampaikan, dikatakan di sana bahwa sama-sama memang mereka orang Kristen, bahkan sama-sama juga ada dalam barisan penyambutan. Tetapi 5 gadis yang bodoh dikatakan. Kenapa mereka diidentifikasikan sebagai gadis yang bodoh? Kenapa yang lain diidentifikasikan sebagai gadis yang bijaksana? Karena yang bodoh ini, 5 ini dikatakan tidak mempersiapkan diri dengan jangka waktu yang panjang. Hanya mempersiapkan diri dalam waktu yang sesaat. Sedangkan gadis yang bijaksana dikatakan mereka mempersiapkan diri sampai kapanpun mereka bisa bertahan. Nah, 5 gadis yang bodoh dikatakan minyak mereka dalam penantian itu dikatakan habis. Tidak sabar mereka, tidak cukup persiapan mereka, sehingga dikatakan mereka pergi sebentar. Ketika mereka pergi sebentar, maka mempelai itu datang. Dan dikatakan mempelai datang song-song lari. 5 gadis yang bijaksana dikatakan bahwa mereka menyongsongnya dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena persiapannya cukup. Tapi 5 gadis yang bodoh baru mereka datang, tapi sedikit saja. Memang hampir mereka lolos. Kalau hampir lolos berarti enggak lolos. Hampir selamat, tapi tidak selamat. Ya. Hampir saja selamat mereka. Mereka datangnya pintunya ditutup. Barangkali kalau kita mengilustrasikan, mungkin mereka sudah di halaman, tapi karena belum masuk, pintu sudah di-close dan mereka mengetok. Ya, bukankah kami yang tadi pergi sebentar untuk mempersiapkan diri? Nah, mempelai itu menjawab, aku tidak kenal kamu. Dari mana kamu datang? Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus datang yang kedua kali, kita berharap bahwa saudara dan saya sudah mempersiapkan diri dengan baik. Tapi bukan berarti Yesus membiarkan kita mempersiapkan diri begitu saja dengan kekuatan kita, dengan segala kemampuan kita. Dikatakan nanti dalam liturgi gereja kita, dikatakan bahwa 10 hari setelah hari ini, maka ini adalah disebut sebagai hari pencurahan Roh Kudus, atau sering disebut hari Pentakosta. Ya, hari Pentakosta itu atau perayaan hari raya Pentakosta bukan baru ada di zamannya murid-murid, di zamannya Yesus, tidak, sekali lagi, tapi sudah ada jauh sebelumnya. Itu juga sudah dirayakan dalam masa perjanjian lama dan dilanjutkan dalam masa perjanjian baru. Itu orang-orang Yahudi selalu merayakan hari Pentakosta. Nah, tetapi dikatakan pas pada hari Pentakosta itu, hari Pentakosta itu adalah perayaan di mana orang-orang Yahudi menerima berkat Tuhan, menerima berkat panen yang luar biasa. Setelah Tuhan membebaskan mereka dari tanah Mesir, maka dikatakan tepat di hari raya Pentakosta itu. Hari raya Pentakosta itu biasanya orang Yahudi dari berbagai tempat mereka datang ke Yerusalem untuk apa? Sekali
setahun mereka harus datang mempersembahkan ucapan syukur mereka kepada Tuhan, karena mereka sudah ditolong oleh Tuhan. Itulah disebut dengan hari raya Pentakosta. Dan pada pas waktu itu dikatakan, dari berbagai macam orang datang ke Yerusalem, ada di dalam bait Allah, dan di saat itu juga Roh Kudus turun. Sehingga dalam kekristenan, hari Pentakosta itu adalah bukan lagi hari raya panen, tetapi hari raya mengingat kembali bahwa Tuhan pernah mencurahkan rohnya ke atas manusia. Dan disebut sebagai itu hari raya Pentakosta yang pertama, yang pernah dinubuatkan di dalam kitab Yoel. Nah, hari-hari ini sering kita bicara hari raya Pentakosta atau Pentakosta yang ketiga. Ya, entah ada dasar yang kuat atau tidak, tapi banyak orang yang sudah bicara tentang Pentakosta ketiga. Tahun yang lalu kami buat seminar tentang gerakan Pentakosta ketiga. Kapan Pentakostanya yang kedua? Nah, kalau ada dilihat dari berbagai momen, ada banyak momen yang Tuhan curahkan rohnya ke atas manusia. Tapi pada sejarah gereja sering disebut bahwa William Seymour yang terjadi di awal tahun 19 atau tahun 90-an, dikatakan dia menerima Roh Kudus. Ya, tempatnya 1906. 1906 terjadi revival yang luar biasa di Amerika Serikat, Azusa Street. Dan dikatakan di situ ada pencurahan Roh Kudus. Ada pencurahan Roh Kudus yang luar biasa dan sering disebut sebagai hari Pentakosta kedua. Dan hari-hari ini juga dikatakan bahwa sedang kita memasuki Pentakosta ketiga. Tapi entah berapalah Pentakostanya, entah 1, entah 2, entah 3, entah 4, entah 5, atau sudah keberapa, saya tidak terlalu peduli dengan itu. Tetapi yang kita lebih fokus, bagaimana kita mempersiapkan diri 10 hari yang akan datang, atau 10 hari ke depan dikatakan sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Dan biasanya dalam gereja-gereja Pentakosta, kalau sudah 10 hari setelah kenaikan Yesus, maka ada doa, biasanya doa 10 hari. Tapi bukan berarti, di doa 10 hari itu barulah orang-orang nanti penuh dengan Roh Kudus, baru orang-orang nanti dikaruniakan karunia daripada Roh Kudus. Tidak seperti itu sebetulnya. Tetapi kadang-kadang gereja memakai momentum itu untuk membangkitkan semangat mereka kembali dalam kekuatan, dalam kegerakan Roh Kudus. Maka kita sering juga disebut GTD adalah gereja Pentakosta klasik. Kalau gereja Pentakosta klasik, bukan gereja Pentakosta modern. Kalau kita melihat, kalau kita mereview kembali apa yang disebut dengan gereja Pentakosta klasik, berarti itu adalah aliran kegerakan kekudusan. Itu orang-orang Pentakosta. Kalau di gereja Tuhan di Indonesia dulu, jangankan pakai yang bagus-bagus, katakan pakai jam tangan, pakai cincin emas di gereja Tuhan dalam sejarahnya itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu duniawi katanya. Kenapa? Karena sangat menjaga kekudusan. Artinya jangankan dengan sengaja melakukan dosa, tapi memakai hal-hal yang sifatnya lahiriah seperti emas, seperti kalung atau yang lain-lainnya. Memang itu mahal-mahal harganya, itu dilarang. Makan tembakau juga dilarang. Makanya waktu di Nias gereja Tuhan, cukup sulit. Kenapa? Karena orangnya suka makan sirih dan tembakau. Makan sirihnya mungkin gak masalah, tapi makan dicampur dengan tembakaunya yang masalah. Dan itu berkata, itu menajiskan, itu mengganggu kekudusan. Nah, tidak boleh merokok karena itu juga adalah tembakau juga. Nah, kalau makan sirih orangnya selalu dicampur dengan tembakau. Kalau hanya makan sirih, ada katanya kurang mantap. Ya, bahkan bapak saya dulu
sukanya apa itu, mengemut ya. Kalau kita mengemut tembakau, itu sudah ada kepuasan. Tidak merokok tapi sama saja. Nah, itu yang disebut dengan Pentakosta klasik. Sangat menjaga aspek-aspek yang hal-hal yang lahiriah, yang mengganggu kekudusan seseorang. Dan dikatakan 10 hari ke depan itu adalah hari yang dinantikan bagi orang-orang Pentakosta klasik. Dan kita adalah bagian di dalamnya. Walaupun kita sudah ada di zaman modern atau di era globalisasi atau ada di Pentakosta modern, tapi jangan kita lupa bahwa hal-hal yang prinsip-prinsip juga kita harus memperingatkan, harus juga mempersiapkan diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini di tengah-tengah pandemi Corona COVID-19 sering dihubung-hubungkan dalam berbagai pembicara-pembicara tentang kekristenan, sering mengatakan bahwa wah, jangan-jangan pandemi ini adalah awal daripada kedatangan Yesus Kristus. Bahkan kemarin ada gempa, mereka berkata, wah, di Jakarta, di Bekasi ada dentuman besar yang sangat besar kali suaranya, dan macam-macam. Kalau saudara lihat YouTube sekarang, kalau saudara lihat media sosial di mana bebas orang semua mengekspresikan segala apa yang dia tahu, maka semuanya lengkaplah di situ. Ada khotbah yang kemarin viral di Facebook bahwa dentuman itu ini tanda-tanda kedatangan Yesus. Dikatakan virus corona juga ini tanda-tanda sudah pasti bahwa Yesus akan datang, dan lain sebagainya. Ada berbagai macam, tetapi dikatakan firman Tuhan, ya mungkin itu biasa saja, bisa jadi itu memang lumrah terjadi. Kenapa? Karena ketika Yesus datang, Anak Manusia datang, dikatakan bahwa akan terjadi penyesatan di atas muka bumi. Makanya harus hati-hati. Boleh menonton YouTube khotbah-khotbah yang ada di YouTube, di Facebook dan segala macam. Ya, silakan. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa membatasi kita di masa kini. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, harus difilter, harus saudara melihat, harus ada kekuatan daripada saudara memahami kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena banyak sekali pengajaran-pengajaran yang sudah keluar konteks dari kebenaran firman Tuhan. Jangan hanya gara-gara itu nanti ketika Yesus datang, ternyata kita masuk dalam kelompok gadis yang dinyatakan bodoh. Kenapa? Karena kita mengikuti berbagai ajaran. Saya sering katakan kepada jemaat bahwa harus kita berpedoman kepada Alkitab. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lebih benar. Alkitab adalah otoritas tertinggi dari segala apa yang disampaikan oleh manusia, termasuk saya. Boleh. Kenapa? Karena manusia bisa salah. Kenapa? Karena hamba Tuhan bisa salah. Tapi Alkitab yang diilhamkan oleh Allah tidak ada kesalahan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam kenaikan Tuhan Yesus, apa yang Ia pesan kepada saudara dan saya, Dia katakan harus kita dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya kita boleh bersama-sama dalam kedatangannya yang kedua kali. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Nah, ini hari-hari besok lusa ini adalah kita bicara, kita merenungkan firman Tuhan tentang apa yang disebut dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus dalam hal yang sederhana. Saya katakan beda dengan manifestasi Roh Kudus. Kadang-kadang itu ada manifestasi Roh Kudus, ada yang lomba-lomba, ada yang guling-guling, ada yang berbahasa roh, ada semua. Wah, itu semuanya adalah manifestasi Roh Kudus. Karunia bahasa lidah, ya, bahasa roh juga saya katakan adalah karunia, salah satu karunia, supaya jangan orang terintimidasi. Oh, kalau saya nggak berbahasa roh berarti saya nggak penuh Roh Kudus. Ya, pemahaman saya kepada Alkitab tidak seperti itu. Penuh dengan Roh Kudus dalam bahasa yang sederhana dikatakan adalah dikuasai, dikendalikan, digerakkan oleh kekuatan Roh Kudus. Itulah yang disebut dengan penuh dengan Roh Kudus. Tetapi
Tapi sekali lagi, dalam Alkitab sering dibandingkan, yaitu dibandingkan dengan anggur. Kalau kita melihat di Efesus itu, janganlah hendaknya kamu mabuk anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kenapa? Kenapa selalu dibanding-bandingkan seperti itu? Ketika murid-murid berbahasa roh dan orang-orang yang ada di sekeliling mereka, mereka mengatakan, wah, mereka sedang mabuk oleh anggur, mereka sedang mabuk. Tapi dikatakan, kami tidak mabuk anggur. Kenapa? Karena ini masih pagi-pagi, tidak biasa orang mabuk. Kenapa? Karena biasa orang yang mabuk itu dikuasai oleh apa yang ia mabukin. Orang yang mabuk anggur maka akan dikendalikan oleh anggur. Kalau di sini saya jarang-jarang melihat orang mabuk buah ada di pinggir jalan, tapi mungkin bisa jadi malam-malam. Hanya mungkin nggak pernah saya ketemu. Kalau dulu di Nias sering kali itu saya habis dari pekan, biasanya hari Sabtu itu, wah, banyak sekali orang-orang yang tergeletak jalannya, ya lunglai, dia nggak bisa lagi bicaranya pun dari orang yang takut ngomong, wah biasanya berani ngomong, wah dan biasanya ngawur. Kenapa? Karena ia dikuasai oleh alkohol. Itu dikatakan jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur akan menguasai kamu. Kadang-kadang sifat kewarasannya hilang. Nah, artinya kalau dikatakan hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, maka artinya hendaklah Roh Kudus yang menguasai, mengendalikan kehidupan saudara dan saya. Di masa-masa ini sekali lagi, hendaknya Roh Kudus yang menguasai kita, bukan anggur, bukan kekuatan dunia, bukan kekuatan lahiriah, tapi biarkanlah Roh Kudus menguasai hidupmu. Itu definisi sederhananya, dipenuhi oleh Roh Kudus. Beda lagi nanti ada istilah dibaptis oleh Roh Kudus, bisa beda lagi, wah dikatakan dimanifestasikan oleh Roh Kudus dan lain sebagainya. Nanti 10 hari ke depan mari kita merenungkan firman Tuhan yang berhubungan dengan hal-hal yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi dikatakan apa yang kita harus siapkan hidup kita ketika Yesus sudah naik ke surga dan Ia berkata, "Hei, aku akan kembali, aku akan datang kembali." Dan kapan Dia datang kembali? Tidak seorang pun orang yang tahu. Bahkan anak pun dalam Matius 24 dikatakan tidak tahu, hanya Bapa sendiri. Dikatakan Ia datang seperti pencuri, tiba-tiba Ia tidak mampir, Ia tidak berkata, "Hei, kamu persiapkan dirimu, aku datang besok." Kalau Ia sudah memberitahu bahwa Dia akan datang besok, maka saya pikir kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri hari ini. Kita mengingat siapa semua orang-orang yang kita sakiti, pasti kita telepon. Tidak bisa pun pasti kita usahakan. Betul apa benar? Kenapa? Karena besok Yesus mau datang. Kita akan usahakan, wah saya minta maaf ya, saya melepaskan juga pengampunan. Ketika mungkin ada makanan yang enak yang kita akan makan, pasti kita akan makan. Kita jual semua segala sesuatu. Kenapa? Karena kita pengen makan yang enak untuk terakhir kalinya. Kadang-kadang seperti itu. Kalau di Indonesia itu, kalau di Batak itu ada itu memberi makan orang tua, walaupun kadang nggak bisa lagi dia makan sebetulnya. Tapi itu dalam filosofinya artinya sebelum dia mati, sebelum dia pergi, dia makan yang enak. Walaupun sesungguhnya sekali lagi dia nggak bisa lagi menikmati karena sudah tua. Tapi Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, harus kita mempersiapkan diri dengan baik. Berjaga-jagalah, sebab kita tidak tahu kapan hari dan waktunya Yesus datang kepada saudara, atau kita datang kepada Yesus. Di hari-hari pandemi corona ini, tidak tahu kita kapan orang mati. Bisa saja besok, bisa saja lusa, bisa saja minggu depan. Semua orang ketakutan, semua orang was-was. Mungkin bisa jadi kita ketemu hari ini, bertatap muka hari ini, tapi siapa yang bisa jamin kita bisa masih bertatap muka minggu depan? Kemarin kami berani-beranikan diri. Orang bilang, wah ini menantang maut. 3 minggu yang lalu kami datang ke rumah sakit COVID.
di Barelang sana. Wah, ternyata di Barelang sana sudah agak seram. Yang tadinya tempat wisata yang apa itu namanya Camp Vietnam. Nah, tadinya itu tempat wisata banyak sekali orang, sekarang itu kosong. Karena kosong, kayaknya agak seram karena pohon-pohon dan monyet-monyet saja yang ada di situ. Dan kami datang untuk membawa masker. Kami masuk ke dalam. Wah, ada orang yang karena dijaga oleh keamanan, dijaga oleh polisi, dijaga oleh tentara, dan susah masuk. Tapi karena kami bilang, kami mau datang bawa bantuan, dan orang bilang, wah berani, cukup berani juga orang Batak ya. Artinya menantang masuk ke dalam itu, dan kami melihat, wah semuanya, padahal kami nggak pakai APD gitu kan. Pulang ke rumah, sepanjang perjalanan agak mengganggu pikiran. Wah kita ini sudah tercemar atau belum tercemar? Iya, sudah tercemar atau belum tercemar? Makanya kalau gitu nggak kemana-mana dulu udah selama 2 minggu gitu. Nah sekarang sudah 3 minggu lebih. Toh ternyata kami semuanya aman. Kenapa? Kan mereka di sana dan kami melihat orang-orang yang COVID itu ya di gedung sebelahnya. Artinya kami ada di gedung ini, mereka ada di gedung sebelah, jadi bersebelah-sebelahan saja gitu. Tapi Tuhan tolong. Dan ya walaupun banyak yang walaupun banyak yang sembuh kalau yang sudah masuk di sana. Dikatakan bahwa 97% sembuh ya, yang sudah masuk ke sana. Yang lainnya sudah masih dalam perawatan. Tapi dikatakan harus kita mempersiapkan diri. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan hari dan waktu itu. Saya sering katakan, apa sih yang mau kita cari? Ketika Yesus datang yang kedua kali, tidak ada lagi yang kita cari. Kenapa? Karena kita di dunia ini dikatakan sementara saja. Katakan oleh firman Tuhan, 70 sampai 80 tahun kalau kuat, itu pun sudah sakit-sakit. Nih, orang tua saya aja di sini sudah baru 60 tahun untuk mencapai 70 tahun. Saya nggak tahu kenapa, karena kita orang kota ini kalau sampai 70 tahun itu sudah puji Tuhan, syukur kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang untuk mencapai 70 tahun pun ya, orang kota kenapa? Karena makanannya sudah terkontaminasi dengan berbagai hal-hal yang tidak semestinya. Tapi kalau orang kampung ya biasa, apa-apa. Bapak saya sekarang ada umurnya sekarang 92 atau 93. Saya pun lupa saking panjangnya. Ya, 93 tahun. Tapi masih kuat, masih bisa jalan ke gereja, masih bisa beraktivitas sampai hari ini. Wah, kalau saya bandingkan, saya bilang waktu itu sama dia, Pak, kok panjang kali umurmu ya Pak ya? Kok lama kali mati? Dia bilang hari itu, iya saya masih belum mati, saya mati 4 tahun lagi. Wah, kok bisa tahu 4 tahun lagi? Ya, saya berkata buyut, saya bisa nggak nanti seperti umur Bapak ya? Tapi saya bilang setelah itu, aduh kalau begitu nggak usah sampai 90 tahun. Kalau bisa mungkin 75, ya 75 pun nggak oke. 70 pun susah untuk orang kota. Kenapa? Karena sudah kolesterol, sudah inilah, sudah itulah, sudah terlalu banyak penyakitnya. Ya, sehingga kapan kita kembali ke Bapa? Kapan kita kembali kepada Tuhan atau Tuhan datang kembali? Tidak seorang pun yang tahu. Oleh karenanya dikatakan, mari kita mempersiapkan diri dengan baik. Sebab hanya dengan mempersiapkan dirilah bisa kita menikmati surga yang kekal. Berapa lama kita di sana dikatakan? Sampai selama-lamanya. Bahasa Nias bilang saleleng-lelengna. Selama-lamanya, tidak terukur dengan waktu. Kalau kita di bumi ini ada ukuran waktu, ya. Sementara nanti dikatakan kita akan memerintah selama 1000 tahun bersama dengan Kristus. Di mana? Di atas muka bumi ini. Wah, kalau saudara menikmati lagi bumi ini selama 1000 tahun, pastikan harus siap ketika Yesus akan datang kembali. Amin.
Tapi kalau kita masuk dalam golongan gadis yang bodoh, maka kita akan ditutup pintu. Dan Yesus berkata, "Enyalah engkau, aku tidak kenal kamu." Dan mungkin nanti kita bilang, "Wah, saya di jemaat GTDI Anugerah Pancur Pelabuhan, masa nggak kenal saya? Saya loh waktu itu yang datang-datang beribadah." Tapi Yesus bilang, "Ya, mungkin bisa jadi, tapi ternyata namamu tidak ada di buku kehidupan." Oleh karenanya harus mempersiapkan diri dengan baik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang kedua dikatakan mengisi kehidupan keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan dalam saudara dan saya. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12, coba kita melihat Filipi pasal yang kedua ayatnya yang ke-12, dikatakan di sana, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Ya, dikatakan di sana, tetap kerjakan keselamatanmu. Tapi ini bukan dalam ranah, sekali lagi, bukan dalam istilah, "Wah, ini saya belum selamat." Kepercayaan, keyakinan kita sekali lagi bahwa setiap orang yang telah bertobat, mengaku dosanya, dan percaya kepada Kristus, maka firman Tuhan berkata, ia pasti selamat. Artinya bahwa ketika ditanya kepada saudara pada hari ini, "Bapak, Ibu, ketika hari ini 1 menit ke depan saudara mati, meninggal, atau meninggalkan bumi ini, kemana?" Semua agama mengatakan, termasuk Kristen, bahwa ada kehidupan setelah kematian. Kira-kira kita ada di mana? Pasti ke surga kan? Atau kemana? Banyak orang, "Ya, saya nggak tahu Pak." Orang tetangga kita berkata, "Insya Allah." Tapi sifat keselamatan di dalam Kristen pasti. Siapa yang percaya kepadanya dikatakan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup yang kekal. Artinya kenapa? Karena ada jaminan penebusan Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Kita tidak bisa berkata, "Ya, mudah-mudahanlah saya selamat." Kalau mudah-mudahan sama dengan belum pasti. Ya, belum pasti. Ajaran Alkitab mengatakan bahwa keselamatan yang ada di dalam Kristus dikatakan adalah kepastian, adalah sesuatu yang pasti. Tapi bagaimana dengan ayat Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12? Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dari Filipi pasal yang kedua ayatnya yang ke-12 dikatakan di sana, kerjakan keselamatanmu, bukan berarti berjuang supaya selamat. Saya sering katakan ini, bukan berarti berjuang supaya selamat, karena saudara dan saya sudah diselamatkan. Amin. Ya. Tidak sedang berjuang untuk selamat, karena itu adalah rumusan iman yang lain. Rumusan iman kita ketika saudara percaya, menerima Yesus dengan hati dan mengakui dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dikatakan engkau ada kepastian keselamatan. Nah, apa yang dimaksud dengan mengerjakan keselamatan di sini? Mengerjakan keselamatan yang dimaksud dalam hal ini adalah mengisi perjuangan supaya apa? Supaya serupa dengan Kristus. Apa yang disebut dengan keselamatan? Supaya kita sama dengan Kristus. Apa yang mau kita sama dengan Kristus? Ayat-ayat sebelumnya berkata bahwa
Yesus dalam segala kemuliaannya, Ia tidak mempertahankan segala sesuatunya, tapi Ia merendahkan diri. Apa yang harus kita perjuangkan? Apa yang harus kita kerjakan supaya hidup kita sepadan dengan Kristus, supaya hidup saudara sepadan dengan ajaran Kristus? Apa ajarannya? Ini pasal ini dimulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Dikatakan supaya kita ada sama, itu adalah keteladanan. Supaya kita mengerjakan sampai sama. Apa tujuan goal kita? Apa goal kita dalam kekristenan? Mencari serupa dengan gambaran anaknya. Jadi mengerjakan keselamatan di situ. Tetaplah kerjakan keselamatanmu supaya berjuang hidupmu sepadan dengan Kristus, bukan supaya selamat. Sudah selamat, mengisi keselamatan. Tapi apakah itu dengan kekuatan saudara dan saya? Tidak dikatakan di situ. Ayat ke-13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bukan oleh karena saudara hebat untuk menjadi serupa dengan Kristus, tapi dikatakan Allah yang mengerjakannya dengan kuasa Roh Kudus di dalam saudara dan saya. Itu sebabnya di bagian 1 tadi saya katakan harus kita penuh dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena itulah yang membaharui hidup kita. Kalau Roh Kudus yang mengendalikan seluruh hidup saudara dan saya, maka saya percaya ketika Yesus datang kedua kali, maka kita boleh mengalami sukacita. Yang ketiga, apa yang harus kita persiapkan diri kita? Mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2 dikatakan di sana, sebab itu, karena itu, saudara-saudaraku, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Supaya apa? Supaya ketika Yesus datang kali yang kedua, maka kita adalah orang-orang yang bisa siap untuk menyongsongnya. Kita ada dalam sukacita dan berkata, wah terima kasih Tuhan, kami menyongsong Engkau dengan penuh kesukaan, bukan oleh tangisan. 5 gadis yang bodoh dikatakan menangis sampai pada kesudahannya. Tidak ada lagi jalan bagi mereka. Kenapa? Sudah terlambat. Jangan juga sampai kita terlambat. Kalau sudah terlambat, kalau sudah kita menutup mata, artinya mati, maka sudah terlambat. Tidak ada lagi bisa diselamatkan. Kenapa? Karena kita nggak percaya dengan penginjilan orang mati. Kita juga tidak percaya dengan apa yang disebut dengan api penyucian atau air penyucian. Karena dalam gereja Katolik kalau nggak salah ada apa yang disebut dengan air apa itu holy water, air suci. Karena makanya mayatnya disiram biasanya pakai air. Nah, untuk apa? Nah, untuk keyakinan bahwa penyucian ya pada waktu mati. Tetapi sekali lagi kebenaran kekuatan Alkitabnya, teologisnya tidak kuat dan kita tidak meyakini itu. Artinya bahwa keselamatan seseorang yaitu sampai kepada batas hidup dan mati. Hidup dan mati, antara mati dan hidup, dan disitulah batasnya. Kalau sudah tutup mata maka sudah terlambat untuk percaya. Sudah terlambat untuk mempersiapkan diri. Nah pertanyaannya, kapan saudara dan saya mati? Nggak tahu. Kalau ditanya kapan saya mati, nggak tahu juga saya. Kalau ditanya sebaliknya kepada saudara, ya saya juga nggak tahu kapan saudara mati. Tetapi firman Tuhan berkata, berjaga-jaga, waspadalah. Sebab hari dan waktunya kita tidak tahu apa yang kita persiapkan ketika Yesus datang yang kedua kali. Dalam Lukas pasal yang ke-13
ayat ke-12, ayat yang ke-7, 8 dan 9. Lukas pasal yang ke-13 kalau tidak salah. Dikatakan di sana ada satu perumpamaan bahwa Tuhan itu berkata, sudah 3 tahun ku tunggu buah dari pohon ini, tapi tidak ada juga muncul buahnya. Itu dia berkata kepada yang mengurus kebunnya. Maka kata Tuhan itu, ya tebang saja pohon ini. Kenapa? Karena sudah 3 tahun tidak berbuah. Tapi kata yang mengurus kebunnya itu, dia berkata, Tuhan, bolehlah kasih izinkan waktu 1 tahun lagi. Ya, izinkan aku untuk merawatnya kembali, ya, untuk memupuknya, mencangkul tanah dan menggeburkan di sekelilingnya. Mana tahu masih bisa. Kalau nanti tidak lagi berbuah dalam waktu 1 tahun ke depan, maka yang mengurus kebun berkata, silakan untuk kita tebang. Artinya diberikan waktu yang kedua. Dan hidup saudara dan hidup saya sekarang adalah disebut sebagai second time, waktu yang kedua. Sudah kita diberikan, ya, bahkan mungkin menurut pengalaman kita bisa saja bukan lagi waktu yang kedua yang diberikan. Kenapa? Karena sering acap kali hampir mati, tapi tidak jadi mati. Dan pernah hampir mati, ya. Jadi lebih bagus dibilang hampir mati daripada dibilang hampir hidup. Ya, kalau hampir hidup berarti sudah mati. Ya, hampir mati berarti belum mati, hampir saja. Ya, berapa kali hampir mati tapi nggak jadi mati. Diberikan kesempatan lagi. Nah, dalam kesempatan yang kedua atau kesempatan yang terakhir, anggaplah kesempatan yang terakhir ini, kalau kita tidak lagi berbuah, ingat akan ditebang. Dan kepergian Yesus juga dia sudah sampaikan perumpamaan dalam seperti yang saya katakan tadi, 5 garis atau 10 garis, 5 yang bijaksana dan 5 yang bodoh. Perumpamaan yang kedua tentang kenaikan Yesus dan kedatangannya kembali. Katakan, ketika ia pergi seperti seorang Tuhan yang mempercayakan talenta kepada hamba-hambanya. Katakan, ada yang dipercayakan 5 talenta, ada yang dipercayakan 2 talenta, ada yang dipercayakan 1 talenta. Tapi Tuhan berpesan, ingat, aku akan datang kembali dan akan menagih talenta ini beserta dengan bunganya, beserta dengan pengembangannya. Ya, seperti itu. Dan dikatakan ketika Tuhan itu pergi, lama sesudah itu dikatakan ia tiba-tiba datang kembali. Dan ketika dia datang kembali, ia membuat perhitungan kepada hamba-hambanya. Mari datang kepadaku. Mana talenta yang pernah ku kasih kepadamu? Dan hamba yang pertama, ia datang, ini Tuhan, dan aku sudah mengembangkannya. Sekarang talenta yang Tuhan berikan sudah menjadi 10. Yang 5 seperti itu. Yang 2 berkata datang juga, Tuhan, saya juga sudah mengembangkannya. Dan sekarang talentanya bukan lagi 2, tapi sudah menjadi 4. Ini dua-duanya melakukan tugasnya pelipat gandaan 100%. Tapi datang hamba yang ketiga, Tuhan, karena aku takut, karena Tuhan wali orang yang kejam, aku sembunyikan, aku jaga baik-baik talenta ini, dan tidak ada kurang, tidak ada lebih. Saya kembalikan ya Tuhan. Dia pikir dia bangga dengan apa yang dia berikan. Kenapa? Karena diberikan 1, aku jaga lo baik-baik. Tuhan berkata, bukan soal menjaga, tapi soal melipat gandakan. Ketika Yesus datang kembali, ia datang dan membuat perhitungan kepada saudara dan saya. Talenta yang kamu sudah peroleh, sudah berlipat ganda atau belum? Bagaimana dengan saudara dan saya? Kepada talenta, kepada orang pertama dan orang kedua yang berkata, hai hambaku yang baik dan rajin, hai hambaku yang baik, dikatakan, marilah masuk dalam perjamuan Tuhanmu. Tapi
tetapi kepada hamba yang merasa juga sudah melakukan tugasnya dengan baik untuk menjaga talenta itu sehingga tidak hilang dan tidak kurang dan tidak lebih. Ia berkata, Tuhan yang berkata, "Enyala engkau, hai hambaku yang jahat dan malas." Malas dan jahat, jahat dan malas. Di mana kita kira-kira? Ketika Yesus datang yang kedua kali, apakah kita disebut sebagai hamba yang baik dan hamba yang setia? Atau hamba yang jahat dan malas? Bukan tergantung kepada Tuhan, tapi tergantung kepada yang sudah diberikan talenta. Yesus yang naik ke surga, malaikat Tuhan berkata kepada orang-orang yang ada pada waktu itu, akan datang kembali seperti ia datang kembali. Oleh karenanya mari kita, apa yang kita persiapkan hidup kita. Urusan ia telah naik, itu bukan lagi urusan saudara, karena itu sudah menjadi fakta sejarah. Fakta sejarah itu adalah kemarin atau tadi, itu adalah sejarah. Tapi urusan dia datang sekarang dan nanti, itu adalah urusan saudara dan saya. Mari kita mempersiapkan diri dengan baik supaya kita bisa menyongsong kedatangan yang kedua dengan cara yang pertama adalah mempersiapkan diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua, terus mengisi keselamatan sampai menjadi serupa dengan Kristus. Dan yang ketiga, persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan sebagai ibadahmu yang sejati. Mari kita tutup. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi perenungan bagi saudara dan saya. Firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Dan biarlah firman Tuhan ini menguatkan saudara, mempersiapkan saudara dan saya, sehingga ketika ia datang kapan saja, saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang sudah siap. Mari kita berdoa dan kita menyanyikan satu lagu pujian, "Aku mengasihi Engkau Tuhan." Haleluya, Yesus Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati. Biarlah ini doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Hallelujah.
Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, boleh kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahwa fakta sejarah, kebenaran sejarah berkata bahwa Engkau Yesus yang kami sembah telah naik ke surga setelah kebangkitan-Mu untuk mempersiapkan tempat bagi setiap kami. Dan jika semuanya sudah selesai, Engkau akan datang kembali untuk menjemput setiap kami yang percaya kepadamu, supaya setiap kami Tuhan boleh mempersiapkan diri dari saat ini, boleh mempersiapkan diri, memperlengkapi diri, supaya di mana Tuhan ada, di situ pun kami ada. Kau memberkati kebenaran firman-Mu, materai kami ya Tuhan, supaya boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Dan firman-Mu boleh kami renungkan siang dan malam, supaya kami boleh mempersiapkan diri dalam segala kesempatan, sehingga kapanpun Tuhan datang, maka kami sudah siap menjadi orang-orang yang bijaksana masuk dalam perjamuan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Hamba berhenti berkata-kata, Engkau Tuhan, firman-Mu Tuhan terus berkata-kata kepada seluruh umat-Mu. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik, sekali lagi mari kita dalam hadirat Tuhan, siapa nanti kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dari surga kami akan mau memberikan persembahan kami bagi Tuhan. Biarlah apa yang akan diberi oleh Tuhan berkenan bagi Tuhan, dan boleh dipergunakan untuk memperbesar kerajaan-Mu di tengah-tengah bumi ini. Puji dan kemuliaan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan siap memberi yang terbaik. Haleluya. Amin.
seumur hidup. Puji nama Tuhan, haleluya, shalom. Puji nama Tuhan, saudara diberkati, amin. Jemaat yang di rumah yang mengikuti live streaming yang ada, saudara diberkati, amin. Puji nama Tuhan, biarlah di hari kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, mengingatkan akan kita akan firman Tuhan oleh hambanya bagi kita pada siang hari ini, mengingatkan akan kita jangan terpaku akan kenaikan Tuhan, tetapi ingat Dia akan datang kembali. Oleh karena itu persiapkanlah segala hidup kita, karena hidup ini adalah sementara dan Tuhan mau kita didapatinya tetap setia di dalam segala perkara. Oleh karena itu puji nama Tuhan. Terima kasih saya ucapkan juga kepada hambanya Bapak Pendeta Pembina, Ketua Wilayah, Bapak Dr. Kurnia Harifah, MTH MPDK yang telah memberkati kami pada siang hari ini. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus berkati dalam setiap pekerjaan pelayanannya lebih heran lebih dahsyat lagi, dan seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti live streaming yang ada. Kami senantiasa menghimbau, mengingatkan bahwa mari tetap dirikan mesbah Tuhan, tetap berdoa, terkhusus lewat COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini. Oleh karena itu jangan jemu-jemu untuk berdoa, andalkan Tuhan dan tetap mengikuti himbauan pemerintah yang ada. Di rumah saja, pakai masker, dan kami juga menghimbau untuk kita boleh mengikuti live streaming ibadah-ibadah kita. Dan ada pun pergumulan Bapak Ibu jemaat, seluruh jemaat Tuhan boleh menghubungi kami lewat WA yang telah grup WA yang sudah ada di grup kita ataupun di nomor pelayanan gereja di tempat ini. Oleh karena itu kami himbau jemaat-jemaat Tuhan tetap bersandar kepada Tuhan lewat COVID-19 yang sedang terjadi saat ini. Mari kita juga berdoa bagi bangsa, pemerintah kita, terkhusus tim medis yang sedang bekerja melakukan tugasnya, sehingga boleh mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan, penyembuh bagi setiap orang-orang yang sudah terinfeksi. Amin. Puji nama Tuhan. Dan nanti doa berkat yang disampaikan oleh hambanya, kita boleh berdoa. Namun sebelumnya saya rindu kita angkat satu pujian yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Adalah kesempatan.
gadis yang bijaksana, mempersiapkan segala sesuatu sampai Tuhan Yesus datang kali kedua di dalam kehidupan kami, bahkan di dalam dunia ini. Lewat COVID-19 yang sedang terjadi, mungkin ini adalah jalan Tuhan untuk menegur, mengingatkan kepada kami, untuk kami lebih setia, untuk kami lebih mendekatkan diri di hadapan-Mu, bahkan untuk kami boleh mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami yakin dan percaya lewat keadaan situasi saat ini, kami tetap kuat di dalam Kristus. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dari awal, pertengahan hingga akan berakhirnya ibadah kami boleh menikmati persekutuan dan hadirat campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami telah menaikkan seluruh pujian penyembahan kami, bahkan kami telah memberikan persembahan kami. Tuhan, Engkau Allah yang memberkati persembahan kami ini. Berkati tangan-tangan anak-anak-Mu yang telah memberikan dengan penuh sukacita. Bapa, Engkau Allah yang memberkatinya di dalam setiap aspek kehidupan kami, pekerjaan kami, apapun yang kami buat, Engkau Allah yang membuatnya berhasil di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa ya Bapa, buat seluruh hamba-hamba-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah, yang mengikuti live streaming yang ada, siapapun yang mengikuti Tuhan, pemirsa yang mendengar live streaming kami, Tuhan, Engkau Allah yang memberkati mereka. Bapa di dalam surga, apapun yang menjadi kerinduan, pergumulan seluruh jemaat-jemaat-Mu, Tuhan, Engkau Allah yang menjadi jawaban di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat tetangga kiri kanan depan belakang kami yang mendengarkan pujian kami yakin dan percaya mereka pun diberkati lewat pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke depannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Seluruh hamba-hamba-Mu yang telah melayani kami, pemimpin pujian, pemusik kami, LCD kami, bahkan kameramen kami, Tuhan, Kau berkati hamba-hamba-Mu. Bahkan talenta yang Tuhan telah percayakan bagi kami tidak biarkan begitu saja, tetapi kami mau berlipat gandakan, kami mau lipat kali gandakan, sehingga Tuhan boleh berkenan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami bersyukur juga Tuhan buat hari-hari ini. Kedepannya Tuhan, kami boleh berdoa buat setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan. Tuhan, Engkau Allah yang menuntun kami, mampukan kami Tuhan, bahkan kami boleh berjalan di dalam seturut yang Tuhan kehendaki. Hamba-hamba-Mu, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, pemimpin kami, presiden kami, bahkan seluruh tim medis yang sedang melakukan Tuhan pemutusan mata rantai COVID-19 ini. Tuhan, Kau pakai seluruh tim medis yang ada sebagai perpanjangan tangan Tuhan, sehingga lewat COVID-19 ini Tuhan, nama Tuhan kami yang hidup tetap dimasmurkan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami bersyukur lewat hari ini kami akan menikmati janji-janji kebenaran firman-Mu. Kau telah berjanji Engkau akan mengutus penolong bagi kami, yaitu Allah Roh Kudus yang menuntun kami untuk kami boleh melangkah di dalam kehidupan dunia kami di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Dan kami akhiri ibadah kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita angkat pujian kami memuji kebesaran.
menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Biarlah ibadah kami menjadi pujian dan hormat di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan saja yang ditinggikan atas segala pelayanan kami sepanjang hari ini. Dan biarlah ibadah ini boleh membawa segala sesuatu yang baik dalam kehidupan setiap kami. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah hadir di dalam ibadah ini. Engkau juga memberkati setiap jemaat-Mu yang mengikutinya secara live streaming di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu. Engkau memberkati kehidupan mereka. Engkau memberkati keluarga mereka. Engkau memberkati pekerjaan mereka. Limpahkan mereka dengan sukacita, damai sejahtera, sehingga setiap kehidupan anak-anak-Mu, kehidupan keluarga umat-Mu menjadi keluarga yang diberkati, menjadi kehidupan yang diberkati, penuh dengan keberuntungan. Dimanapun mereka pergi, dimanapun mereka ada, mereka juga boleh menjadi berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh umat-Mu. Satu minggu ke depan Engkau nyatakan kuasa-Mu, anugerah-Mu, dan biarlah momentum untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari ini boleh kami lebih lagi mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruhnya dalam tangan-Mu. Persembahan yang sudah dibawa umat-Mu di hadapan-Mu, berkati dan kuduskan menjadi kehormatan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan menjadi alat dan saluran berkat-Mu untuk melimpahkan segala anugerah-Mu dan berkat-Mu dalam kehidupan setiap umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun umat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.